Baik, selamat pagi semua rekan-rekanku, saudaraku seperjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga kita diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Baik, ini kabar grup SP Bebunga dengan berbagai sajian informasi masuk. Jadi grup ini walaupun sifatnya adalah organisasi, tetapi bebas menerima informasi-informasi yang berhubungan dengan kemasyarakatan, kesehatan, keamanan, dan kabar-kabar hangat baik dari pemerintah, kementerian, dan kabar-kabar secara umum. Silahkan sifatnya informasi. Nah, ini lucu banget ini. Aduh, banyak macam gaya dengan aplikasi yang bisa bikin kita bisa tersenyum walaupun di tengah sibuk dan lelahnya saat kerja atau pulang. Aduh, apaan. Nah, ini jadi ada klarifikasi tentang video ya. Tapi tidak usah saya buka, ini sudah dibuka oleh kawan-kawan kita mengenai orang yang berlari ya, orang berlari ya. Karena ada penampakan Nyi Roro Kidul. Nah. Oke, langsung saja guys, di tanggal 24. Nah, jempol mau ambil uang itu dari ATM, percuma dihapus, sudah dicabut malah. Ini yang biasa kalau kita kirim WA keliru kita hapus atau salah sasaran. Mohon infonya untuk data pembelian minyak goreng, apa nama saya sudah tercatat. Jadi banyak teman-teman ini yang merasa bagaimana ini kalau saya tidak terdata, dia juga bingung di mana kami mendata. Nah, jadi pada dasarnya semua karyawan baik SKU, PKWT maupun berongan dengan target 5 liter, ketika ada yang mungkin nggak mau, maka bisa diambil jatahnya oleh karyawan lainnya supaya tertib pengaturannya dan tidak terjadi pengalihan penjualan selama masih ada karyawan yang belum dapat jatah pesanannya. Berhak meminta, dan jika dalam satu rumah 2 karyawan maka berhak dapat 10 liter. Terserah dia mau pakai, mau dijual kembali ataukah diberikan ke mertua atau orang tua. Nah, itu terserah dia. Nah, akhirnya ada tanggapan. Siap. Pak Ketua semangat. Pak Hamid Air bujur jar pian. Oke, sobat BPJS Jam Sostek ini juga nah. Jam Sostek ini menyediakan aplikasi fitur yang mudah untuk diakses ya. Bisa dengan Android, dengan HP kamu iOS, kamu bisa klik. Jadi ini bagaimana pelayanannya itu supaya mudah sampai informasi itu kepada para anggota BPJS ya. Ada yang jempol, terima kasih. Nah, itu bujur, apa benar guru. Nah, jadi ada yang buktikan ya aplikasi tersebut. Nah, jika ada rekan yang bermasalah mungkin datanya perlu diupdate, hubungi Perol agar ada verifikasi data. Jadi itu ini masih tahap verifikasi. Silahkan kawan-kawan kalau ada yang mungkin bermasalah beda antara KTP-nya dengan kartu BPJS atau Manulife ya, konsultasi dengan pihak perusahaan agar ada terjadi perubahan data. Jangan langsung menyalahkan, tapi diselami dulu, ditelusuri supaya data kita akurat agar kita tidak repot nantinya saat kita berhenti. Kemudian ya mengenai informasi keadaan cuaca ini, kita di perusahaan sharing informasi sangat penting, terutama bagi pengguna jalan, rekan-rekan kita yang ada di sana. Karena apa? Memang di wilayah Pemukan ini ketika hujan deras, maka ketika ada informasi masuk bisa kita taktis mengalihkan perjalanan ya, karena ada beberapa jalan akses untuk masuk di wilayah Pemukan. Ketika satu titik rawan banjir bisa beralih ataukah istirahat dulu. Itulah gunanya informasi cuaca kawan-kawan. Jadi jangan pelit untuk berbagi kalau selagi bisa dan ada informasi, tapi informasinya harus valid. Kemudian ini yang paling ramai lagi nih, bagaimana tanggapan terhadap Kementerian Agama. Rumah ibadah saudara-saudara Muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan pembatasan. Jadi niatnya ini bagus ya, bagus. Tujuannya adalah menjaga keharmonisan atau toleransi. Akan tetapi kalau dipikir-pikir dari dulu sampai sekarang, termasuk para rekan-rekan yang ada di lapangan itu, yang ada di kebun, tidak sempat menengok HP-nya, tidak sempat melihat jamnya di tangan, jam tangannya tidak sempat bawa. Itu dengan adanya suara azan jarak jauh itu mengingatkan, wah sudah waktunya sholat
Yang kedua, oh sudah masuk asar ya, tidak terasa. Waduh hampir malam, aduh sudah malam ya, udah maghrib. Jadi kalau masalah kerasnya itu bagaimana dengan rekan-rekan yang tinggal di tengah kota? Apalagi kalau dekat dengan pabrik, dekat dengan bandara pesawat itu loh. Itu suaranya bukan main itu kalau satu kali mendarat atau terbang. Tapi mereka berusaha untuk menyesuaikan diri. Apa bedanya dengan cabai yang pedas? Ada yang suka, ada yang tidak, tapi ada yang suka. Karena apa? Sudah menyatu antara rasa dengan menikmati keadaan pedasnya, sehingga tidak merasakan lagi panasnya, tapi kenikmatannya. Nah, itu. Jadi kita harus lebih bijak. Nah ini akhirnya dengan sorotan itu, dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenak, ada yang bahkan masang dari 2 menjadi 3. Nah, ini banyak gambar-gambar masuk gerakan 7 juta speaker. Wah ini persiapan Ramadan, speaker azan tadarus bangun sahur. Jadi semakin menjadi jadi ini. Ini bisa dijual ini. Wah, bukan main ini. Pokoknya rontok anggaran kas masjid ini kalau dipakai untuk tawak semua. Tapi ini adalah hiburan ya, hiburan. Bukan niatnya untuk merendahkan atau apa, tidak ada. Cuma hiburan bahwa tidak ada yang merasa terganggu sebenarnya. Pada saat yang terganggu sebenarnya itu kata salah satu habaib atau ulama, yang terganggu bakal lari terkentut-kentut itu adalah syaitan. Karena apa? Ketika azan berkumandang dia kabur terpikir bahkan kentut-kentut, tapi selesai berkumandang datang lagi, koma kabur lagi, habis koma salat masuk lagi menggoda, sehingga konsentrasi salat kita itu bisa terganggu oleh gangguan daripada syaitan. Karena memang tujuannya itu, apalagi kalau kita bersujud atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah inilah tentang pengerasan suara. Kalau tinggal di perumahan berdamai dengan bisingnya teriakan tukang sayur. Kalau di pasar gimana coba? Nah, kemudian kalau tinggal di hutan berdamai dengan suara jengkel di malam hari, suara burung di payah, benar semua ini ya. Dan banyaknya kalau tinggal dekat gereja nikmati tentang suara lonceng gereja. Kalau di Pulau Bali suasananya nyepi yang begitu sakral, tak perlu menghujat dan minta agar menghentikan kebisingan, karena tidak bisa alami apalagi kalau di tengah kota ya. Oke, demikian, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mari kita lebih bijak dengan keadaan saat ini. Selamat beraktivitas, semoga Tuhan senantiasa menyertai kesehatan kita, amin. Sehat semua.